Reca Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah, di episode kali ini, setelah kemarin Alia barengan sama Ari, sekarang Maidam yang menemani dia. Kita berapa ratus purnama, Bu? Kayaknya udah berapa juta purnama kita tuh gak berjumpa gitu ya, Maidam ya. Gimana, sehat ya? Jumpa lagi, Alhamdulillah. Semoga pemirsa di situ juga sehat-sehat ya. Prokesnya jangan sampai abai, pokoknya tetap yang pertama gitu. Nah, jangan lupa juga apa buat tuh? pemirsa yang sudah menonton video-video kita tapi belum subscribe, langsung subscribe, nyalain loncengnya biar pemirsa selalu dapat update kalau kita upload video baru. Nah, gitu pemirsa ya. Dan pastinya di horor ini kita bakal ngasih cerita-cerita lagi. Kalau kemarin Alia habis cerita tentang yang ada di sekolah-sekolah gitu kan. Iya, sama Ari ya. Sama Ari ya. Gitu kan. Nah, sekarang mungkin akan berbeda lagi cerita tentang apa. Kira-kira gitu ceritanya kan tentang apa? Yes, pemirsa, pokoknya jangan lupa stay tune terus di Reca Buntung Channel. Dan langsung saja yuk Alia cerita. Oke, Mi. Oke. Jadi ini sebuah cerita yang sebenarnya dikirimkan oleh pemirsanya Reca Buntung melalui Instagram, DM Instagram gitu ya. Ceritanya menarik banget sih menurut Alia gitu, karena cerita ini datang dari seorang pedagang. Oke. Mei tahu endog grandong nggak? Waduh. Apa kuy? Endog grandong itu telur gulung itu loh. Oh, telur gulung yang dicampur pakai kalau itu aku gitu, tahu, iya. telur gulung tahu. Oh, berarti nama aslinya, nama lainnya itu sebutannya adalah endog grandong. Oke. Gitu ya. Jadi si subjek yang cerita sama kita ini melalui DM ini dia memang penjual telur gulung. Kita sebut aja telur gulung lah ya, telur gulung. Dan jualnya itu dia keliling gitu loh. Oh, iter ya. Kalau bahasa gaulnya iter pemirsa ya. Kan biasa nih kalau misalnya penjual-penjual gitu kan mereka udah punya tempat masing-masing. Bener. Punya waktu masing-masing. Misalnya pagi jam 9 tuh di SD mana. Iya, bener. Terus habis itu jam 11 nanti istirahat kedua ke SMP mana gitu. Sore nanti ke tempat TPA dan lain sebagainya. Kan mereka udah punya spot-spot tertentu gitu ya. Nah, jadi kita mau ceritain dulu latar belakang si pedagang ini gitu. Pedagang ini dia memang punya spot-spot khusus setiap harinya. Jadi dia tuh udah kayak punya jadwal rutin gitu loh. Gitu. Di sini, besoknya ke sini. Nah, dan ini adalah salah satu pedagang. Kebetulan yang cerita ini adalah seorang laki-laki. Oke, bapak-bapak ini adalah gitu ya. Bapak-bapak kita sebut mas-mas lah ya, mas-mas gitu. Jadi mas-mas ini adalah seorang laki-laki yang titen. Kalau bahasa Jawanya itu titen. Jadi dia itu hafal anak-anak yang sering jajan ke tempat dia tuh dia hafal gitu ya. Okay. Tapi emang pedagang gitu nggak sih? Waktu gitu sih. Diapali gitu nggak sih? Yang ini siapa iya, gitu kan mesti hafal kan. Termasuk juga Mas yang cerita ke Instagramnya Reca Buntung ini gitu ya. Dan sepertinya kejadian ini itu terjadi sebelum pandemi. Oke, sebelum pandemi karena kan sekolahnya masih masih seperti biasa gitu. Tapi memang tidak dijelaskan di mana lokasinya secara umum, gambaran aja nggak dijelasin di mana. Maksudnya di Jogja gitu pun ya. Kita nggak ngerti, apakah itu di Jogja atau di mana gitu kita nggak ngerti ya. Betul gitu. Jadi ini murni pure cerita dari masnya aja gitu kan. Jadi ceritanya masnya ini setiap pagi dia itu kan ke sekolah gitu ya, ke beberapa titik lah di beberapa sekolah yang ada di wilayahnya itu. Kemudian ketika dia sore, dia itu pergi ke atau ngetem di TPA. Habis asar lah, pokoknya jam-jam habis asar itu nanti sampai jam pulang TPA sekitar jam 5 lah, jam 5 lebih dikit gitu. Jadi ceritanya si mas-mas pedagang ini itu dia hafal banget sama anak-anak yang sering beli ke tempatnya dia. Nah di TPE yang setiap sore dia ngetem gitu ya, itu ada 2 orang anak yang dia kenal. Karena 2 orang anak ini tuh kemana-mana selalu bareng. Dan usut punya usut, 2 anak ini itu ternyata memang masih sepupuan. Oh, saudaraan ya? Iya, meskipun mereka tidak seumuran, kayaknya katanya beda setahun sih, gitu. Tapi kayak masih karena TPA kan, jadi kayak setiap TPA tuh masih bareng gitu loh. Iya. Nah, terus 2 anak ini tuh cowok. Oh, cowok semua. Namanya sebut saja Irfan sama Dian. Ya, Irfan sama Dian gitu. Ini adalah sepupuan. Ya anak-anak usia SD lah, mungkin kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Nah, suatu sore ketika TPA gitu kan, memang si Irfan sama Dian ini selalu menjadi langganan dari mas-mas bakul endog ini. Telur gulung itu ya. Telur gulung ini gitu kan. Setiap sore bahkan dia beli gitu. Nah, pada suatu sore si Dian itu datang sendiri. Oke, ini kita menceritakan ya? dari sudut pandang
mas-mas penjualnya ya. Iya, maksudnya yang jualan ya. Iya, Oke. mas-mas penjualnya ini melihat Dian itu datang ke sendiri ke gerobaknya gitu. Terus nembung lah biasa seperti nembung gitu. Lek tumbas gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Gitu. Terus piro kan kalau misalnya kita beli di TPA atau di sekolah itu iso nempel tuh loh. Iya, kayak biasanya tahu mungkin nggak sih? kita beli 5.000, tapi kalau gitu. anak kecil mungkin 2.000 udah boleh gitu Nah, ya. kayak gitu. Jadi kayak nempel gitu lah. Iya, Nah, biasanya nempel lah. terus habis itu akhirnya dilayani lah sama mas-mas ini, ya kan. Ketika dia gorengin si telurnya itu, si Dian ini tuh kayak seakan dia tuh ngobrol sama Irfan. Oh my god. Kayak Irfan itu kayak di sampingnya. Enggak, padahal kan dia datang sendiri. Iya. Jadi mas-mas makanya itu kan tadi kita ceritain ini dari sudut pandang si mas penjualnya ya gitu. Nah, ketika si penjualnya ini ngedoli gitu istilahnya, si Dian ini tuh kayak ngobrol. Jadi dia nunggu sebentar. Kalau misalnya katanya masnya ini kalau diperhatikan itu si Dian ini memang kayak ngobrol. Jadi ada feedback, terus dia nanggepin apa lagi. Oke. Ada feedback nunggu sekian detik, terus dia nanggepin Jadi apa lagi gitu ya. Pokoknya cerita tentang umum lah waktu itu mainan lah apa gitu lah. Oke. Nah, terus si penjual ini kan penasaran ya, dia sambil melayani itu dia tanya lah gitu. Lah, kowe iki ngobrol karo sapa e? Gitu tak. Terus si Dian ini, ayo karo Irfan toh. Lah? Wah. Lah bocahnya nggo klambi apa? Nah, katanya memang sengaja si mas penjual ini tuh tanya gitu loh, tanya. Karena kan dia nggak ngelihat apa-apa gitu. Okay. Jadi waktu dia jawab, ayo karo Irfan toh. Lah, itu si penjual ini langsung kaget. Padahal di sampingnya kan nggak ada siapa-siapa gitu. Di matanya dia loh ya, di matanya si penjual ini. Nah, terus dia coba intrik lagi nih, kayak ngecek lagi gitu kan. Lah, nganggo klambi apa? Ayo biasanya nganggo klambi sing biru kae. Jadi Irfan tuh kayak punya koko biru katanya. Yang itu tuh kayak sering dipakai kan kalau anak-anak gitu. tuh kan kayak sukanya apa makanya itu gitu ya. Nah, itu tuh koko yang sering dipakai sama si Irfan ini. Ayo nganggo sing biru kae. Nah, terus habis itu si penjual ini kan makin kayak wah ada apa nih gitu kan. Tapi dia nggak ngomong apapun. Dia juga nggak tanya-tanya lagi sama si Dian ini. Akhirnya udah, bahkan sampai ketika si telurnya ini udah jadi, si Dian ini nanya, "Meh nganggo saus ora?" Tanya sama sampingnya itu. Iya. Oh my god. "Meh nganggo saus ora?" Oke. Dinae saus lek sithik wae. Oh. Gitu ya. Jadi kayak dia kayak nanyain terus bilang ke kayak biasa kayak normal kita ngomong gitu loh. Nah, terus ya udahlah, si penjual ini tetap ini pasti ada yang nggak beres gitu kan. Terus udah TPA-nya kan udah masuk nih, anak-anak pada masuk. Nah, 3:30 masuk, terus si penjual ini itu kan masih ngetem. Biasanya memang dia pulangnya itu setelah anak-anak pulang gitu ya. Jadi kalau setelah keluar dari TPA kan biasanya pada jajan lagi. Terus habis itu si penjual ini ngelihat Irfan itu baru datang. Oh my god. Dia baru datang lari gitu, kayak terlambat gitu loh, Mei. Jadi dia baru datang, tek masuk gitu kan. Tapi baju yang dipakai itu sama, biru. Bajunya warnanya biru. Oh my god. Gitu. Dan cerita berakhir sampai situ. Jadi ini nih kayak masih sebuah pertanyaan besar gitu nggak sih Mami Arsa? Jadi siapakah yang bersama Dian waktu itu gitu? Sampai sekarang masnya itu belum ini ya, maksudnya sampai sekarang apakah dia berusaha mencari tahu atau memang ya udah sih mungkin ya emang rezekinya dia didatengin sama sesosok yang nggak ngerti atau gimana? Jadi dia memang sengaja nggak nyari tahu atau emang mungkin sengaja nggak nyari tahu sih. Dan itu makanya masih kayak jadi misteri gitu loh. Iya. Kayak masih kayak ngambang gitu ya. Soalnya emang bener-bener dia ngelihat Irfan waktu kelas lagi TPA-nya udah mulai dia bener-bener ngelihat gitu ya? Irfan itu tuh baru datang dan emang keterburu-buru gitu. Kayak anak terlambat lah gitu. Iya bener. Kalau otomatis kan kalau misalnya dia udah datang dari tadi kan nggak mungkin dia telat masuk ya kan, atau mungkin dari arah yang berbeda lah. Itu tuh dari arah yang biasanya memang dia berangkat gitu. Ya kalau dalam bahasa kita gitu kan, itu
namanya membo-membo. Membo-membo. Iya, bener kan? Bener, Tapi membo-membonya itu adalah kita, maksudnya orang lain bisa ngelihat, misalnya aku ngelihat Alia di sana, tapi tiba-tiba Alia di sini loh. Kamu kan tadi di sana, Al? Enggak, aku baru datang. Nah, itu namanya membo-membo. Cuma menyerupai. Nah, kalau Masnya ini nggak ngerti karena dia nggak bisa ngelihat kan, yang bisa ngelihat cuma si Dian itu. Si Dian gitu kan. yang bisa ngelihat. Oke. Begitulah ceritanya ya. Masih menjadi sebuah misteri juga, dan Masnya sendiri juga nggak mau ngasih tahu, maksudnya ini kejadiannya ada di mana, dan dia sendiri juga nggak mau nyari tahu secara lengkapnya, detailnya gitu kan. Maksudnya kalau misalnya dia mau kepo sama Dian bisa gitu loh. Sebenarnya bisa, Sebenarnya bisa tapi ya kan? kayak udahlah waktu itu Iya karena juga lah. fokus cari Bener. cari duit lah waktu itu dan lain sebagainya. Ya gitu. kalau kayak Messi mikirnya, alah paling si Dian ngeprank aku lah mungkin. Maksudnya gitu kayak nggak drama sih? gitu Iya. ya. Aku Tapi memang kok masa ini iya sih kayak anak gitu kan. kecil senatural itu gitu Iya loh. sih. Gitu kan. Iya sih, bener sih ya. Gitu. Gitu pemirsa ceritanya Alia untuk edisi kali ini. Dan sepertinya untuk minggu depan Meida bakal bawain horror pendek. Horor Dan pendek. itu sepertinya ada beberapa cerita ya. Dan kayaknya temanya hampir sama, membo pemirsa. Jadi banyak cerita yang Medam ambil gitu kan, dengan tema yang sama, membo. Kayak gitu pemirsa. Jadi jangan lupa tungguin episode kita berikutnya, karena masih barengan sama Alia dan juga Medam. Bener. Yang cerita seputar segala hal yang membo-membo. Iya benar, segala membo. Oke. Oke pemirsa, tapi jangan lupa buat yang belum subscribe gitu kan, subscribe dulu pemirsa, terus di like, di komen gitu kan, kasih komen masukan apapun ke kita, atau mungkin pemirsa punya cerita gitu yang mistis, yang horor gitu, boleh ceritain ke kita, nanti kita bakal ceritain lagi ke pemirsa gitu. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Saya Alia Nova dan saya Maida Mara pamit bareng.